Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zaki Ansari SE. Saya guru ekonomi di SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pelajaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita pada pagi hari ini akan memulai belajar ekonomi ya. Apa dan bagaimana kita belajar nanti? Nah, akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Ya, coba dilihat, dicek kembali di sekelilingnya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada, boleh dibuang dulu ke tempatnya. Kalau sudah bersih, alhamdulillah. Ya, bersih? Bersih ya. Nah, kenapa Bapak minta cek sampah, kemudian baju nih, baju yang misalkan masih belum masuk, bajunya yang laki-laki, yang perempuan, yang pakaiannya belum rapi, dirapikan dulu. Itu merupakan salah satu komponen kita dalam kesiapan kita belajar, ya. Jadi menunjukkan kita siap dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai bentuk jiwa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia, ya. Boleh semuanya berdiri. Coba tampilkan. Pendapat tentang lagu Indonesia Raya. Kalau dengar lagu Indonesia Raya, kira-kira apa yang kita rasakan? Ngantuk, bukan? Apa? Sebuah kelas. Semangat perjuangan. Oke, good. Semangat perjuangan. Ada lagi? Jiwa nasionalisme. Oke, good. Ada lagi?
bangga terhadap negara. Oke, masih banyak lagi alasan kita kenapa kita selalu menyanyikan Indonesia Raya. Salah satunya adalah kita memang harus punya jiwa nasionalisme kepada negara kita. Bangga, kemudian kita mengenang perjuangan para pahlawan. Ya, baik. Bapak akan coba masuk ke dalam rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Mohon tunjuk tangan bagi yang namanya disebut. Aulia Afta, Azra Nadira, M. Farel, ada ya? Kemudian Karina, Zikira, terakhir Kaisa. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Bapak mau tanya ke salah satu ya. Karina, mana Karina? Ya, Karina, apa yang kamu rasakan pada hari ini? Apa bete? Apa bahagia? Apa lagi gembira? Senang tapi lebih kebiasa aja. Oke, senang tapi ya biasa aja gitu ya. Biasa pada hari-hari umumnya kali ya. Baik, ada lagi yang mau berpendapat yang merasakan feel-nya pada hari ini? Tapi semuanya sehat ya? Ada yang merasa sakit, gak enak badan? Gak ada ya? Oke, baik. Nah, hari ini anak-anakku semuanya kita akan belajar tentang perusahaan dagang. Tapi agar kita semua termotivasi ya, Bapak akan coba tampilkan sebuah video motivasi. Semoga bisa memotivasi kita selama pembelajaran ini. Silakan disimak dengan sebaik-baiknya ya. Saya tidak bekerja. Kalau orang berkata sama saya, Pak Amri, kau tuh bisa begitu? Minta kata apa itu? Saya menjalankan sepeda. Kalau anda naik sepeda, bahkan dia ada jatuh. Jadi kalau saya lebih bekerja, saya masuk. Umur 80, kalau ditanya Ali umur berapa? 90 kurang 10. Tadi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya itu 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi itu motivasi. Yang penting motivasi ini. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Apa yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi? Tentang apa? Disiplin. Oke. Kerja keras. Yes. Apa lagi? Konsisten. Pertanyaan kedua, kenapa Bapak tampilkan BJ? Apa Habibie yang Bapak tampilkan? Agar bisa memotivasi. Kadang semuanya kita bisa percaya kepada orang yang berbicara ketika orang tersebut sudah membuktikan, sudah berhasil terlebih dahulu. Jadi orang itu memang ya dia selama ini sudah mencoba langkah-langkah yang dia nasihati. Harus disiplin, dia sudah mencoba, buktinya berhasil. Harus kerja keras, dia sudah mencoba, buktinya berhasil, dan seterusnya. Maka memang orang-orang yang bisa menasihati adalah orang-orang yang sudah berhasil, karena tidak hanya teori saja, melainkan dia sudah memberikan praktik dalam kehidupan. Oke, nah di sini Bapak punya kertas, bisa minta tolong ketua kelas untuk membagikan. Nah, di kertas ini silahkan tulis, boleh pegang dulu. Silahkan tulis, ya satu orang ada satu lembar saja. Tulis kata motivasi
yang bisa membangkitkan semangat belajar kalian, ya, bukan orang lain. Semangat belajar kalian. Kemudian yang kedua, tulis cita-citanya. Kalau cita-cita kalian dari TK sampai sekarang masuk jadi dokter, tulis dokter gitu ya. Kalau misalkan nanti jadi apa dan seterusnya, ya. Boleh ketua kelas dibagikan kepada teman-teman ya. Bapak kasih waktu 1 menit saja. Yang sudah silakan tempelkan ke sini. Yang sudah maju ke depan, kemudian tempelkan ke sini ya, ke papan tulis. Gak apa-apa, silakan. Yang sudah selesai langsung tempel. Ya, boleh sedikit sini. Nah, nanti biar buat tulis. Ya, sebelahnya di sebelah sini boleh. Iya, lanjut. Ayo, anak-anak semuanya yang sudah langsung ditempel. Nggak nempel ya? Baik, nggak apa-apa kalau nggak nempel, dipegang dulu aja. Kalau nggak nempel, dipegang. Nah ini ada nih, kalimat motivasinya. Janganlah kamu menyerah, tetap semangat mencapai cita-cita. Wah, ini mudah-mudahan dalam setiap belajar, kemudian ketemu dengan teman-temannya, motivasi ini menjadi penyemangat diri, ya. Wah, ada yang jatuh. Nah, kemudian cita-citanya jadi apa nih? Chef ya, chef terkenal. Wah, ini berarti sedang masak nih kan. Kemudian kita lihat satu lagi. Belajar tanpa mengeluh rasa lelah. Ya, jadi jangan sampai kita itu belajar tapi kita ngeluh. Capek nih gitu ya, PR banyak gitu, ulangan dulu gitu dan seterusnya ya. Nah, jangan sampai mengeluh. Cita-citanya menjadi pengacara. Anak-anak semuanya, kita lanjut pada sesi berikutnya. Bapak akan kirim link untuk kuisis ya. Kita pretest sebentar. Waktunya hanya 4 menit. Waktu pretestnya hanya 4 menit, yang terdiri dari 10 soal. Bentar. Semampunya karena ini adalah pretest. Oke. Waktunya 3 menit lagi. Waktunya selesai.
Dan kita lihat siapa 3 besarnya ya. Biasanya ditampilkannya 3 besar. Ya, Najwa, kemudian Hafiza dan Naira. Ada 10 soal yang tadi kalian sudah temui di situ. Dan kita lihat bersama soal mana yang paling banyak salah ya. Tingkat akurasinya 51%. Di setengahnya nih. Nah, nanti mudah-mudahan pada saat post test lebih tinggi lagi. Yang paling banyak salah itu di nomor 5 dan nomor 8. Ya, nomor 5 dan nomor 8. Yang paling banyak benar nomor 1 ya, sekitar 81%. Ya, baik, anak-anakku semuanya, dari pretest ini kita pahami bersama bahwa kita akan coba mengenal lebih dekat perusahaan dagang. Ya, silakan dibuka buku paketnya tentang perusahaan dagang. Ya, ini Bapak coba tampilkan. Pada kesempatan kali ini, indikator yang harus kita capai sebagai kompetensi dasar itu yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu perusahaan dagang, ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi karakteristik karakter dari perusahaan dagang. Kenapa ada karakter? Karena ada perusahaan selain perusahaan dagang, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, syarat penyerahan barang dari penjual ke pembeli. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita, syarat penyerahan barang ini disebut dengan ongkir. Pernah dengar ongkir? Iya. Apalagi yang belanjanya belanja online ya, sering sekali menerima istilah-istilah ongkir. Kemudian yang berikutnya, akun yang ada pada perusahaan dagang. Lalu bagaimana cara kita mencatat? Ya, kita kan belajar akuntansi ya. Nah, akuntansi itu berkaitan dengan keuangan. Jadi ketika misalkan pertama kita belajar perusahaan dagang. Tujuan dari sebuah perusahaan itu pasti untuk mendapatkan apa? Ya, mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu biasa disebut dengan istilah ekonominya adalah laba ya. Mendapatkan keuntungan. Semua orang yang membuat perusahaan, atau lebih gampang deh, semua orang yang berusaha atau berdagang pasti tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana caranya? Nanti salah satunya adalah dengan pencatatan keuangan. Nah, pencatatan keuangan ini harus rapi. Kenapa harus rapi? Karena uang itu sangat dinamis. Bisa keluarnya berapa, masuknya berapa, dan banyak sekali transaksi yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita menunda-nunda mencatat keuangan, itu nanti lupa. Tadi berapa ya?
hari ini misalkan kita pakai uang perusahaan, terus bensin 10.000. Oke, sekarang silakan disaksikan ada video tentang pembelajaran kita. Ini disaksikan dengan seksama ya, sekitar 12 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya sama Ibu. Ini materi tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Ini materi untuk semester 2 ya. Jangan disimak. Ada Anto, Ijiro, Zali, dan Nino ya, dan semuanya ya yang mendengarkan. Ada juga apa itu konsumen? Nah, yang menghabiskan, memakai ya. Jangan diartikan seluruh konsumen itu makan. Ya, karena kita biasa dengar istilah konsumsi ya. Ketika kita dengar istilah konsumen, makan Pak, salah. Ya benar, makan itu kan proses menghabiskan. Tapi konsumen di sini artinya segala sesuatu yang kita habiskan, mau itu bentuknya baju. Apa contoh kalau baju itu kita habiskan nilai gunanya? Pakai, kemudian jemur, cuci lama-lama pudar kan? Nah, habislah nilai gunanya. Lama-lama tipis, sobek dan seterusnya. Kemudian apalagi misalkan ada pulpen yang dihabiskan itu bukan bentuk pulpen yang dimakan, tapi nilai guna. Pakai buat tulis lama-lama tindakannya habis. Apalagi misalkan contohnya kendaraan, ketika kita menggunakannya setiap hari, berangkat dari rumah ke sekolah, balik lagi dan seterusnya, akhirnya diservis, ganti oli, lama-lama apa tanda barang tersebut nilai gunanya berkurang? Salah satunya ketika digunakan tidak senyaman baru ya. Kemudian yang kedua, pada saat ingin dijual kembali nilainya naik turun ya. Itulah tanda salah satu dari barang tersebut sudah kita habiskan atau kita kurangi nilai gunanya. Lanjut ya. Oke, ada berapa hal? Ada? 4 ya. 1 karakteristik. Kemudian yang kedua transaksi. 3 ya, ada syarat pembayaran, ada syarat penyerahan. Baik, nah ini karena kita sudah berkelompok, Bapak akan berikan LKPD kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok punya peran dengan tugas LKPD ini. Oke, kelompok 2 silakan dilihat dulu. Kelompok 1, kemudian kelompok 4 dan kelompok 3 ya. Oke, ketentuannya perhatikan baik-baik semuanya.
Dalam mengisi LKPD, pertama kalian diwajibkan untuk membaca aturan. Ya, aturannya ada di halaman 3. Ada di halaman 3 cara pengisiannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika sudah membaca aturan, kalian wajib berdiskusi, berbagi tugas. Karena di situ pertama ada 6 hal yang harus kalian cari. Ya. Ayo coba lihat. Balik lagi. Nah, ada 6 hal. Mulai dari pemahaman kalian terhadap apa yang namanya perusahaan dagang. Ya. Nah, ketika 6 hal itu sudah selesai, nanti kita akan coba yang terakhir, mencatat. Nah, ini tadi ya. Mencatatnya dalam laporan keuangan. Dalam hal ini adalah jurnal umum. Di situ Bapak berikan contoh kasus di mana ada transaksi selama 1 bulan di bulan Desember tahun 2022. Ketemu nak? Ketemu? Ya, oke. Transaksi di bulan Desember tahun 2022. Kemudian itu dipindahkan catatannya ke dalam jurnal umum. Jurnal umumnya mana? Ada di bagian paling belakang, halaman terakhir. Ya, halaman terakhir itu berkaitan dengan jurnal umum. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Ada? Oke, silakan. Untuk 6 hal pertama, Bapak akan kasih waktu selama 12 menit. Ya, silakan berbagi peran. Ya, itu Pak, namanya lagi terus. Nah, ya ada pertanyaan bagus. Namanya di bagian mana? Di bagian paling depan. Di situ ada kelompok berapa tulis, kemudian nama anggotanya siapa aja. Ya. Untuk kelasnya nanti kalian kosongkan saja ya kalau ada pertanyaan kelas. Isi nomor 2-nya saja ya. 1, 2, kemudian langsung lanjut ke nomor 4. Ya, diisi nomor 2-nya saja. Nomor 2 silakan 5 nomor berarti ya. Sudah berapa nomor?
5 dan 6-nya. Karena nomor 3 sudah ada yang coba jawab. Nomor 4. Saya kasih satu contoh. Tanggalnya tanggal berapa? 1 Desember 2022. Oke, kemudian keterangannya pembelian. Kemudian di sini utang dagang. Nah, dalam penulisan jurnal umum, bagian kredit harus menjorok ke dalam. Jadi gini, kalau misalkan di sini ada A, B, C, D, ini debit, maka kreditnya harus di sini. A, B, C, D, ini kredit. Jadi dia menjorok ke dalam, ke sebelah kanan, ya. Jadi tanpa orang melihat debit kredit, dengan posisi ini orang tahu, oh yang ini debit, yang ini kredit. Kalau kalian misalkan nulisnya A, B, C, D, di sini A, B, C, D juga, maka ini orang membacanya sama-sama debit, bukan atas debit yang bawah kredit, bukan. Gitu. Kecuali memang misalkan ini debit, ada kreditnya di sini A, B, C, D, ya nggak apa-apa gitu, ya. Jadi kalau kalian menulis kredit maka menjorok ke kanan. Oke, silakan isi. Debitnya berapa? Pembeliannya berapa tadi nak? Di total dia beli 2 toko, berarti 25 ditambah 18 berapa nak? 43 juta. Oke. Nah, utangnya sama 43 juta. Nah, gitu ya. Jadi antara debit sama kredit nanti akhir memang harus balance. Paham? Oke, tulis dulu, tulis. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya. 2 tanggal lagi ya. Jadi perusahaan dari itu adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga atau berapa. Baik, yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan dengan terakhirnya apa? Iya, mendapatkan keuntungan. Good, terima kasih. Kelompok 1 boleh tepuk tangan dulu. Kelompok 3 karakteristik perusahaan, produk yang telah dibeli akan dijual kembali oleh perusahaan dagang. Oke, ada lagi? Itu aja. Baik, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kelompok 2. Yang pertama, menjual produk berupa barang tersebut dan memiliki 4 aktivitas pokok seperti penjualan barang, pengeluaran uang, penjualan barang, dan penerimaan uang. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dibaca jawaban nomor 4. Terdapat dokumen penyerahan barang. Yang kedua, adanya sistem ongkir. Yang ketiga, wajib adanya asuransi sebagai penyerahan barang. Yang keempat, syarat pembayaran barang. Dan yang terakhir, pencatatan transaksi. Ya, pencatatan transaksi. Jadi ada berapa poin? Ada 5. Kelompok 2 boleh deh. Silakan. Pertama tentang akun khusus pada perusahaan dagang. Di antaranya ada pembelian barang dagang, potongan pembelian, pembayaran beban angkut barang, penjualan barang dagang, sama potongan penjualan. Ada berapa akun kan? Di sini sih, di sini ada 5 tapi sebenarnya saya cari ada 8. Baik, bagus, pintar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ada lama,
Ya, ntar keluar juga nggak apa-apa di duluanin, karena jalan antara dia masuk dengan dia keluar itu mungkin cukup panjang, ya. Dan biasanya ini yang lebih awet. Oke, 3, 2, 1. Ya, silakan. Waktunya 3 menit lagi. Nah, 1 menit kita refleksi sebentar. Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Dagang. Akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu ya berarti perusahaan yang menjual barang tanpa mengubah bentuk barang. Apalagi yang kita pelajari hari ini? Jasa. Ya, macam-macam perusahaan. Oke, good. Ada jasa dan manufaktur. Apalagi tadi? Karakteristik. Bagus, ya. Ada pengertian, ada karakteristik. Kemudian apa lagi? Apalagi syarat. Ya, mantap. Syarat pembayaran, syarat pembelian dan penjualan dari perusahaan dagang sampai kepada yang namanya pencatatan. Kita masukkan kemana tadi? Jurnal yang pertama tadi jurnal umum. Nah, nanti akan ada jurnal khusus yang tadi sudah disebut oleh kelompok 2, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, kemudian ada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan. Kalau kita membeli, maka uang kita keluar. Kalau kita menjual, maka kita mendapatkan uang, ya. Nah, tujuan dari pembuatan dan mendirikan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nanti Bapak akan berikan tugas evaluasi individu, ya. Nanti mohon diisi dan langsung dikembalikan ke Bapak, ya. Silakan siswa kelas untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak demikian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.